Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man taqwa. Di Citra Harmoni ini sudah dibahas kitab ini, kitab Tauhid, lebih dari 50 judul ya. Dari 67 judul yang ada di dalam kitab itu. Berarti kita memperoleh penjelasan dari makna dua kalimat syahadat itu kurang lebihnya sekitar 55 judul. Ada banyak variasi penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu. Misalkan saja bab yang ke-10 itu adzabhu li ghairillah. Orang menyembelih binatang diniatkan bukan untuk Allah. Yang bab yang ke-11 itu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillahi. Tidak boleh orang menyembelih binatang di tempat yang sering digunakan ibadah oleh orang-orang selain dari Islam. Walaupun binatangnya itu halal, dibeli dari duit yang halal dan seterusnya. Bab 30 itu membahas mengenai mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Bab yang 32 al-khauf. Bagaimana orang bisa punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kemudian sekarang saya kepingin nyambung antara bab yang 48 dan 58. 48 itu judulnya Man hazala bi syai'in fihi likrawahi awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersendagurau guyon ya. Tetapi yang disebut-sebut di dalam bersendagurau itu adalah Allah, Rasul dan Al-Qur'an. Itu yang dalam bahasa kita itu adalah menista agama itu ya. Nah begitu. Ternyata sudah ada zaman Nabi. Itu yang 48. Tapi karena ayatnya Allah itu bukan ayat syar'i saja atau Qur'ani saja. Saya ulangi, karena ayat Allah itu bukan ayat yang kauni saja, bukan ayat yang syar'i Qur'an saja. Kemudian bab 58 itu membahas ayatnya Allah yang kauni, alam. Ada panas, ada badai, ada dingin dan sebagainya. Itu juga ayatnya Allah itu. Jadi nyambung. Kalau orang tidak boleh mencemooh ayatnya Allah yang syar'i, maka yang kauni juga tidak boleh. Nah, begitu. Sama saja. Nanti ada terutama titiknya di penjelasannya di yang 58. Sekarang beberapa menit kita bahas yang 48 dulu, mengulangi ya 5 menit atau berapa begitu. Judulnya yang 48 itu Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersendagurau tetapi yang dipakai bersendagurau adalah ayatnya Allah yang syar'i.
Allah, Quran dan Rasul dan sebagainya. Ya. Maka dalam kitab itu ditulis al-istihza'u bil ayati syar'iyyah. Mencemoohkan ayatnya Allah yang syar'i. Jadi mencemooh ayat-ayatnya Allah yang syar'i. Kal istihza'i bil Quran. Seperti orang melecehkan Al-Quran. Atau al-istihza'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencemoohkan Rasul dan seterusnya. Nah, dalam bab 48 itu orang yang melecehkan atau mencemooh ayatnya Allah tadi, bergurau dan menyebut ayatnya Allah. Nah, itu ada peristiwa. Peristiwa itu diterangkan oleh 4 sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Di kitab itu ditulis lengkap gitu ya. Bab 48. Ya. An Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'duhum fi ba'din. Nah, perhatikan ceritanya. Annahu kana fi ghazwati Tabuk, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong. Nah, itu yang diomongkan itu dipakai bersenda gurau, ya, guyonan itu tentang Allah, Rasul, dan Al-Quran. Apa omongannya? Ada 3 poin. 1, ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya. Hanya ngomong gitu aja itu. 2, ya, wala akdabu al-sunan, pendusta, goroan. 3, wala ajmanu inda liqa, pengecut. Sifat-sifat yang dianggap tidak baik ini maksudnya siapa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qurra. Jadi dia ngomong yang lebih buncit perutnya, yang pendusta, yang pengecut itu Nabi dan para sahabatnya. Padahal Nabi dan para sahabat itu jauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Nanti ditegur sama Allah orang ini ya. Nah, sebelum kita ditegur ya jangan mencemoohkan ayatnya Allah. Tapi sekarang sudah nggak ada yang negur, wong nabinya nggak ada. Ya. Nah, kemudian orang yang ngomong begitu itu kedengaran sahabatnya Nabi yang namanya Auf bin Malik. Jadi orang ini iseng ngomong begitu tadi, 3 poin tadi Mbak ya. Kemudian sahabatnya Rasulullah yang namanya bin Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiq. Nah, perhatikan ini ada kalimat munafik. Berdusta kamu munafik. Jadi orang ngomong gitu itu sudah kategorinya munafik. Nanti dalam kitab yang berbeda lagi, Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah, munafik itu salah satunya adalah al-farahu bihazimatil muslimin. Munafik itu ya kalau dia senang saudaranya umat Islam yang lain itu terpuruk sengsara itu senang. Nah, itu namanya munafik. Kata kitab Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah, nanti ada pembahasannya itu ya. Saya ulangi ini tadi. Siapa tadi Mbak? Sahabatnya Rasulullah yang ngomong tadi? Hah? Ya, berarti sampai lihat kitab gitu maksud saya itu ya. Iya, Auf bin Malik kadzabta walakinnaka munafik. Anda pendusta dan munafik. La akhbirana Rasulullah SAW. Mau saya adukan Nabi. Fadzahaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu. Ya, fawajadal Quran qad sabaqahu. Auf budal memberitahu sama Nabi. Ternyata apa?
Al-Quran sudah terlebih dahulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang memberitahukan ada orang yang ngomong kayak gitu itu tadi. Al-Qur'annya mana? Jangan siapkan aja Al-Qur'annya, yaitu surat yang ke-9 ayat 65 dan 66. Jadi kalau jangan baca surat At-Taubah 65 66, yaitu berarti orang itu ditegur oleh Allah pakai ayat Al-Qur'an karena ada yang itu tadi, ya, ngomong tadi. Yeah. Nanti aja ayatnya, ya. Tapi disiapkan aja itu. Jadi fawajadal Quran qad sabaqahu, tapi Al-Quran sudah terlebih dahulu memberitahu Nabi ada orang yang itu tadi pakai bahasa Surabaya celometan, celometan omongnya itu. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang diadukan tadi, yang ngomong tadi, yang ngomong 3 poin tadi ya, iku nututi. Kalau pakai bahasa populernya, dia mau mengklarifikasi kepada Nabi. Faja'a dzalika rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian berangkat menuju Nabi. Wa qadirta fala wa raqibana qatahu. Nabi sudah naik unta, sudah berjalan, ya. Kemudian orang itu kata Ibnu Umar, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'atina qati Rasulillah wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Saya tahu orang itu, kata Ibnu Umar. Orang itu ya narik tali untanya Nabi, tapi kakinya kesandung-sandung batu. Karena Nabi di atas unta, orang itu di bawah. Narik tali untanya Nabi, lalu kakinya kesandung-sandung batu. Perhatikan omongannya, klarifikasinya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natakhaddatsu haditsa rabbin naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau. Ya, kami cuma ngomong saja, ngobrol. Pakai bahasa sekarang yang lebih populer, kami cuma omong-omong saja. Itu maksudnya. Cuma yang dipakai omon-omon itu siapa? Nabi. Yang dirasani itu Nabi, ya. Maka tidak boleh. Nah, di atas unta itulah kemudian Nabi menjawab pakai ayat yang dibaca tadi. Surat apa tadi, Pak? At-Taubah ayat yang ke 65 dan 66. Ada yang berkenan baca bahasa Indonesianya? Monggo. Walain sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, monggo. Kalau enggak saya sendiri yang baca. Enggak ada mic-nya, enggak ada. Oh, ini ada mic-nya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tes. Pakai mic aja. Biar suaranya dinikmati banyak orang. At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kedua kata-kata itu tadi, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ini adalah mengadopsi dari ucapannya orang itu tadi, Pak. Jadi orang itu narik tali untanya Nabi, kakinya kesandung batu, terus diulang-ulangi kata-kata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Tak potong dulu. Inilah maka di dalam tauhid tidak boleh orang itu mencemooh ayatnya Allah walaupun bernada apa? Benda gurau, bermain-main. Mohon maaf, dulu ada orang gini, menurut saya sudah termasuk bagian dari mencemooh ayatnya Allah. Di tempat saya itu kalau at-tahiyat bukan begini, Pak. Tapi gimana? Dulu, tapi sudah lewat ini. Bukan begitu. Pakai ini. Nanti maksudnya.
Iya. Coba orang sholat kemudian duduk atahiyat memberikan isyarat. Ini adalah perintahnya Nabi dan itu sunnah. Dan itu Nabi yang mengajarkan begitu. Ketika orang melecehkan dengan pakai ini, walaupun nadanya bergurau, seperti itu di ayatnya, Pak. Ini nggak peduli siapa saja, Allah itu. Apa status sosialnya orang itu, apa jabatannya orang itu tidak boleh. Bernada gurau, ini jelas hadisnya sahih itu ya. Itu ayatnya jelas. Jadi hadis itu kemudian tengah-tengahnya diselipi dengan ayat Al-Quran. Ya, orang tadi kan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Maka di situ wala in sa'altahum la yaquluna, kalau kamu tanya mereka menjawab kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Lalu suruh jawab Nabi selanjutnya, Mas. Monggo semuanya. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu membohong? Nah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ngapain kamu tentang Allah, tentang ayat Allah dan Rasulnya kamu apa? Berolok-olok. Termasuk sunnah-sunnahnya Nabi itu tidak boleh diolok-olok semuanya. Ya. Misalkan Mbak, ini pakaiannya bukan pakaian kita itu. Kita punya sendiri budaya berbusana, tidak seperti itu. Tidak boleh. Ya, itu berarti mengolok-olok ayatnya Allah. Ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Selanjutnya Pak, monggo. Tidak usah. Tidak perlu kamu meminta maaf. La ta'tadiru. Karena kamu telah kafir setelah beriman. Yang bilang kafir siapa? Allah. Ya. Oleh sahabat tadi orang ini dihukumi apa? Sebelum ayat tadi. Auf bin Malik tadi loh, bilang apa? Lo tadi itu loh. Dihukumi apa orang ini? Munafik. Ini disebut apa sama ayatnya? Kafir. Berarti statusnya dinaikkan apa diturunkan? Dinaikkan. Nah, kalau statusnya dinaikkan ya tinggal kasih rompi oranye aja. Iya, tidak boleh lah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu wujub ta'zim, wajib untuk mengagungkan yang diimani. Hanya saja jangan salah paham, mengagungkan Allah berarti kita beribadah, mengagungkan Rasulullah kita meneladani, mengagungkan Al-Quran berarti kita mengambil bagian daripada semua dari hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bukan menyanjung-nyanjung Nabi. Nabi tidak suka disanjung-sanjung. Nanti kita ketemu dan itu bedanya ya. Barangkali orang yang paham betul bagaimana hubungan kita kepada Nabi dengan yang bukan. Bukan menyanjung-nyanjung. Nabi nggak suka. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji siapa? Al-Masih ibnu Maryam. Saya hanya hamba Allah. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad siapa? Rasulullah. Itu sudah jelas. Beda dengan sebagian saudara kita menyanjung Nabi itu memuji-muji. Mohon maaf sampai kebablasan. Karena di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyahnya Allah dan unsur-unsur uluhiyahnya Allah. Apa maksudnya? Nabi Muhammad itu sosok manusia yang di dalamnya tidak ada bagian-bagian yang dari Allah. Hak-haknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Nah itu sebagian kan tidak. Saya pernah menerangkan begitu lalu disalahpahami oleh salah satu dari jamaah. Tapi salah paham itu bersifat tanya, bukan hanya tanya tapi maunya mendebat. Tapi ya nggak apa-apa. Karena dia meyakini Nabi itu hari gini 2023 waktu itu ya masih bisa dimintai pertolongan. Kata jawab tidak.
Tapi tidak ada titik temunya. Belakangan saya diberitahu, Ustaz, tahu orang yang tanya-tanya, tidak tahu. Tamirnya yang bilang gitu. Karena setelah saya khutbah, kemudian orang itu tanya. Karena dalam khutbah itu saya mengatakan tauhid itu menyembah Allah saja, bukan minta kepada Nabi. Saya beri contoh, bukti-bukti minta kepada Nabi tadi. Itu menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu. Yang kedua, menyalahi pidatonya Abu Bakar ketika Nabi meninggal. Maka ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Menyalahi penjelasannya Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami ketika menjelaskan hadisnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu saya beri contoh. Tapi sebagian saudara kita umat Islam itu dalam khutbah ya, itu masih ngotot minta kepada Nabi. Nah, ada lafalnya itu, saya hafal itu. Apa minta kayak contoh? Sampean. Kalau enggak apa-apa. Pernah dengar kalimat begini? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Terusnya ini buktinya sampai tidak pernah ikut itu. Saya hafal Pak. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Apa maknanya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Ada yang tahu itu doa di mana? Dan orang yang tanya saya tadi juga ngomong, Ustaz itu doa saya di sini. Di acara apa? Mohon maaf ini bukan mengolok-olok. Itu doa di acara istighosah. Dan saya punya bukunya lebih dari satu. Ketika saya terangkan itu kemudian diprotes tadi sama-sama. Saya keberatan Ustaz. Loh keberatannya di mana? Kalau antum bilang Nabi itu hari gini masih dimintai pertolongan, ya sudah. Saya sudah pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak antum terima. Saya pakai hadisnya Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Masih ente tolak, saya bilang gitu. Mau pakai apa saya? Ya. Belakangan saya diberitahu, Ustaz tahu yang tanya-tanya tadi? Tidak tahu. Itu juga Ustaz. Oh, baru saya paham. Kalau begitu sesama supir bis kota tidak boleh. Tapi jenengan itu harus backup atau akidahnya kuat dulu, baru bisa ngomong. Kalau enggak bisa. Ini 67 judul Pak. 67 judul itu kita kuasai, itu kita bisa berikan ke orang. Ini begini. Dan insya Allah ya tidak terbantahkan. Belum lagi, karena ini pakai dalil semuanya, bukan karangan orang. Nah, dan 2024 bulan April, bulan Maret kemarin, doa itu masih lantang dibaca di masjid-masjid sepanjang dekat rumah saya. Coba. Ini saya utarakan supaya antum semuanya paham, kita semuanya paham bahwa sebagian saudara kita umat Islam itu masih meyakini Rasulullah itu bisa datang kemana-mana, masih bisa dimintai pertolongan. Sekedar tahu saja. Tapi kalau kita nggak menguasai akidah yang baik, akidah atau sahihah, kita juga ikut larut kadang-kala seperti mereka. Banyak keterangan. Nah, di situ. Makanya tadi saya katakan orang yang sudah syahadat tentang Allah
syahadat tentang Rasulullah itu wujubut ta'lim, wajib untuk mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Allah, Al-Quran, dan Rasul. Nah dari sinilah kemudian saya kembangkan tadi. Mengagungkan Rasul itu bukan memuji-muji Nabi, Pak, tapi kita mengambil dari apa yang disunahkan oleh Nabi. Karena orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah itu maknanya ada 5. Saya ulangi, syahadat tentang Rasulullah itu maknanya ada 5. 1. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi itu utusannya Allah. 2. Nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Ya tentang surga, tentang neraka, adab kubur, orang munafik di neraka paling bawah dan seterusnya. Pokoknya gaib-gaib tadi yang dikabarkan Nabi. 3. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. 4. Wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. 5. Wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Jadi lafalnya gampang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi makna yang kelima itu adalah wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah kalau tidak disyariatkan, ya enggak. Makanya di Muhammadiyah Perserikatan itu Majelis Tarjih itu sangat-sangat berhati-hati untuk mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah dan apa? Ibadah. Dan bisa sharing dengan siapa saja, tukar pikiran, mengapa kok begini. Ya, istihadnya Muhammadiyah atau istimbat hukumnya Muhammadiyah, manhaj. Nah, begitu. Kita punya argumentasi sendiri ya. Nah, begitu. Dan bisa disaringkan dengan siapa saja. Nah, di situ ya. Atau dengan ini tak potong dulu. Ini bumbung makasih ini, tapi sebenarnya tadi tidak bermaksud makasih. Orang ibadah kepada Allah dan tidak ibadah kepada Allah itu ada 4 kategori. Ini bumbung masjidnya baru, biar mantap. 1. Man aba'a ya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang enggak berdoa, enggak mohon, enggak minta sama Allah blas, itu namanya sombong. Yang bilang itu Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan. Mungkin orangnya masih hidup sekarang. Guru besar di Madinah. 2. Man abadallaha wahdahu wa abada ma'ahu ghairahu fa huwa musyrik. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah ya. Terima kasih barakallahu. Ini enggak habis ini nanti. Saya ulangi yang kedua, wa man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fa huwa musyrik. Siapa yang menyembah Allah iya, ibadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Boleh diomongkan apa enggak? Boleh. Lah kalau enggak diomongkan enggak ngerti masyarakat. Mas, kamu itu sudah niat menyembah Allah tapi masih menyembah lain-lain. Nah, iya kan? Enggak boleh apa? Ya enggak boleh, ya Allah tok sudah syahadat. Nah kalau begitu saya ini dinamanya apa? Musyrik. Itu aja. Kudu tegas. Ya. 3. Man abadallaha wahdahu bighairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Ini juga harus tegas. Siapa yang beribadah kepada Allah, caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang berbuat apa? Bid'ah. Iya, gimana wong ibadah membuat sendiri? Ya. Semua ulama itu hampir mengatakan la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Gitu, Pak. Harus tegas. Ya. Ya biarin aja orang lain. Ya. Saya boleh cerita? Setengah menit ya. Oh enggak boleh, enggak apa-apa Pak. Boleh. Ada masjid besar, bukan di sini. Tapi sebagian mau membuat masjid lagi. Bukan ini maksudnya.
Loh iya bener Pak, ditanya saya. Itu boleh tak Ustaz apa tidak memecah belah umat Islam? Lah kalau aturannya pemerintah sini masjid sana ada masjid ya enggak boleh mestinya. Bilang. Loh, kenapa sih kok buat masjid sendiri? Sebagian di masyarakat kita itu berubah Ustaz. Berubahnya gimana? Semula orang itu habis azan duduk rapi, kok sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah kalau ada qobliyahnya, duduk tidak ada suara apapun. Tiba-tiba di masjid itu sebagian orang ngambil mic, kemudian gini habis apa namanya, habis azan, muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Ngerti maksudnya? Nah, itu kan gimana Ustaz? Kayaknya nggak cocok gitu. Ya. Terus sholat sudah diqomati, imamnya sudah bilang gini, sawwu sufufakum. Ya, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, istaqimu wa'tadilu. Imamnya takbir, Allahu akbar. Yang lain sebagian itu langsung takbir. Ini masih muni. Ini muni dulu ya. Ngerti maksudnya? Muni apa? Itu kan beda Pak. Saya jawab, ya berarti itu beda. Ya. Kalau beda begitu ya boleh buat masjid sendiri, enggak khusyuk nanti. Ya. Yang satu itu habis azan itu apa namanya berdoa, yang satu tadi apa? Muni apa? Muslimin, muslim dan banter Ustaz. Akhirnya buat masjid sendiri. Jadi saya bilang tidak apa-apa kalau gitu, tapi boleh tukar menukar ilmu. Antum habis sholat tadi kok duduk berdoa, ini sholat itu gimana? Nah, saya kok muslimin muslimat, ada dalilnya enggak? Itu diambil yang mana? Diambil yang ada dalilnya apa diambil karu-karu gitu? Yang ada dalilnya. Ya karena apa namanya? Yang wajib kita ketahui itu 3 di dalam. Satu ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nabiyhi, yang ketiga ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wajib mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama. Mengerti itu bil adillah, harus pakai apa? Dalil. Mengerti Allah itu bukan kasat mata maksudnya. Misalkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Nah, baru itu mengerti Allah yang kita harus ibadah, harus bagaimana kepada Allah dan seterusnya. Mengerti tentang Nabi bukan hanya sekedar siapa Nabi, keturunannya siapa sampai Nabi Adam, bukan hanya sekedar itu, tapi mengikuti syariatnya. Mengerti tentang agama itu adalah ya semua syariatnya agama. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalat, ada hudud. Nah semuanya itu harus pakai dalil. Wis, saya rasa bertele-tele. Jadi surat At-Taubah tadi ayat 65 dan 66 menjelaskan tentang status orang itu semula disebut sebagai sekedar apa? Munafik, malah oleh Quran disebut orang itu apa? Kafir. Makanya jangan, walaupun naudzubillah min dzalik bernada bersendak gurau, ya jangan. Tidak boleh. Yang dipakai guyonan itu adalah ayat-ayat yang Allah yang syar'i tadi, yang kaitannya dengan syariat. Tidak boleh ya. Sudah saya kasih contoh tadi ya. Nah. Kemudian sekarang kita bahas yang 50 berapa tadi? 8. Itu ayatnya Allah yang kauniyah, alam. Coba jangan saya apa namanya? Yang kaitannya dengan ayat, yang kaitannya dengan alam. Jangan buka dulu surat Ali Imran 190. Ada yang tahu ayat itu gimana itu asal usulnya? Surat apa tadi, Pak? Sebelum dibaca terjemahnya nanti saya jelaskan dulu ya. Tapi ayat itu menyangkut yang maksudnya yang alam kauniyah.
Kalau tidak salah ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Coba dibaca dulu terjemahnya, Pak. Monggo. Ayat 190. Sesungguhnya Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Yes. Itu menyangkut langit dan bumi dan semua fenomenanya. Itu yang kauniyah. Ayat itu, Pak, saya baca di tafsir, ayat itu ditangisi sama Nabi. Bukan ayatnya yang ditangisi. Ayat itu maknanya terlalu dalam. Yang ditangisi Nabi, apakah umatku itu mengerti? Ceritanya sepintas dalam riwayat yang sahih, Aisyah itu di sore hari tidak tidur bersama Nabi. Tapi Nabi bilang gini, hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati rabbi. Aisyah, mohon izin malam hari ini aku mau ibadah, tidak tidur sama kamu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi ketika apa jawabannya Aisyah? Faqala, maka Aisyah menjawab, ya, qad adzantuka ya Rasulullah. Nggih kanjeng Nabi, monggo. Panjang, Nabi ambil air wudu, ya. Kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat waja'ala yabki, Nabi itu menangis. Hatta balaghat dumu, ya, hukubatan, sampai air matanya itu membasahi tempat sujudnya tadi. Tsumma jalasa fa hamidallah wa athna alaihi. Kemudian Nabi tetap memuji Allah, berdoa, ya. Wa ja'ala yabki hatta rafa'a yadayhi, tetap nangis. Kata Aisyah, hatta ra'aitu dumu'ahu qad balaghatil arda, sampai saya tahu itu air matanya Nabi itu membasahi tempat sujudnya dari bumi. Fa'atahu Bilal, lalu dijemput oleh sahabatnya Nabi yang bagian azan, namanya Bilal. Sini gak ada yang namanya Bilal, ya. Tapi di masyarakat desa zaman dulu itu yang namanya Bilal itu orang yang hari Jumat, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu. Ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Bingung tak sampean? Itu dianggap Bilal. Bilal bagian azan tuh, yang azan. Nah, karena Nabi itu tadi malam itu menangis sejadi-jadinya di dalam sholat itu. Nah, berarti sholat menangis boleh nggak, Pak? Boleh. Mengapa kok menangis? Eling sing do omah Pak, jangan. Ya mengerti ayat-ayat yang dibaca itu loh. Jangan sekali tempo lihat di murattal, mendengarkan murattal itu. Ada nggak orang yang sedang ngimami atau membaca itu nangis? Yang sering saya ceritakan dan saya mengalami 2 kali kalau tidak salah itu, baca Al-Fatihah aja nangis. Di ayat yang mana? Nah, ibu-ibu tidak pernah tak cerita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nangis, tidak bisa. Wa iya. Itu menyesak di dadanya itu karena dia memahami, meyakini maknanya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ini kalau dusta gimana? Mau diapakan besok di akhirat? Nah, itu nangis. Nah, Nabi tadi nampak di wajahnya tuh bekas-bekas menangis karena dijemput sahabatnya Bilal tadi. Ditanya, lima tabki ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok menangis ada apa? Nah, itu
Ini tak selipkan sedikit. Nabi itu ada gerak-geriknya yang tidak biasa saja. Itu ditanya sama sahabat. Dan pertanyaannya sahabat itu maksudnya, ada syariat apa sampai berseri-seri, ada syariat apa sampai marah, ada syariat apa sampai diam, ada syariat apa sampai menangis. Itu ditanya. Karena Nabi ini sumber hukum. Oleh sampean sumber apa? Mudah-mudahan rezekinya keluarga lewat bapaknya. Jangan sumber masalah. Ya. Itulah maka istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita privasinya Nabi. Caranya Nabi mandi besar diceritakan. Ya. Aisyah itu Ramadan dirangkul sama Rasulullah, dicium, besoknya Aisyah cerita. Sosialisasi hukumnya dengan cara begitu. Ya. Nah, itu dirungkut, saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, gimana itu istri kok cerita-cerita? Boleh tak Ustaz? Nah, ini istrinya Nabi, Bu. Kalau istrinya Nabi ya boleh, karena nabinya itu sumber hukum. Yang nggak boleh itu suaminya sampean itu ya. Ya, Masya Allah. Ada banyak riwayat yang menerangkan bahwa gerak-geriknya Nabi itu ditanya oleh sahabat. Tapi tanyanya sahabat itu maksudnya ada syariat apa? Bahkan kalau dilanjut, sahabat itu tanya ada syariat apa yang mungkin saya belum laksanakan. Nah gitu. Beda dengan kita. Kok tanya kenapa sih? Sekedar bertanya saja kok Ustaz, kan begitu. Apa jawabannya Nabi? Walima la abdiya Bilal awalam akuna abdan syakur. Bilal, bagaimana aku tidak nangis wong saya itu kepengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi saja kepengennya begitu, Pak. Waqad unzila alayya fi hadhihi lailah. Tadi malam itu saya terima ayat Al-Qur'an. Nah, ayatnya yang dengan baca tadi, Pak. Yang dibaca tadi ya. Tadi malam itu saya menerima Al-Quran. Lah Al-Quran yang mana? Itu tadi Al-Imran 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi jangan lihat fenomena alam ini ayatnya Allah juga. Yang Quran dan Nabi tadi tidak boleh dicemooh, ini juga tidak boleh dicemooh. Baru yang 191 itu indikator ulul albab itu tadi. Ciri-cirinya orang yang berulul albab. Coba supaya lengkap yang 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Orang yang ingat Allah, ini tidak ada hubungannya dengan ayatnya. Orang yang ingat Allah sambil apa tadi, Pak? Diri terus satunya katanya, mengapa kok disebutkan cuma 3 posisi? Gampang. Manusia itu di mana-mana posisinya, kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk apa? Mau di jalan, mau di mobil, mau di mana saja itu cuma 3 posisi. Inilah konsep berzikir antara kita dengan sebagian saudara kita beda. Kalau konsep berzikir pakai ayat ini berarti anytime, kapan saja orang itu punya koneksi dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak. Sambil diri, duduk dan seterusnya. Tapi sebagian umat Islam namanya zikir itu melafalkan kalimat-kalimat tertentu, durasi waktu tertentu, selesai, itu zikir, yang lain tidak. Ini bedanya. Jadi ulul albab itu orang yang selalu punya koneksi dengan Tuhan ketika dalam posisi berdiri, duduk dan berbaring. Itu dikunci kita itu, karena kita itu di mana-mana cuma 3 posisi itu. Ya, apa namanya? Jongkok itu tidak lazimnya manusia. Kalau lazimnya manusia itu ya duduk, berdiri sama berbaring.
Ya itu. Inilah konsep zikir itu yang ada di dalam ayat ini. Kemudian berpikir tentang fenomena alam, kesimpulannya tidak ada yang Allah ciptakan dengan apa? Sia-sia. Nah, kalau itu bagian daripada ayatnya Allah, maka bagian atau bab yang ke-58 kita semuanya tidak boleh mencemooh ayatnya Allah yang berupa apa? Kauniyah. Wujudnya apa yang dicontohkan di situ? Angin.